Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, ampunan dan ridho Allah SWT, Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk pandai-pandai memanfaatkan waktu. Sikap malas, melentarkan dan menyia-nyiakan waktu adalah suatu sikap yang tidak terpuji dan akibatnya hanya merugikan diri sendiri. Dengan tegas, junjungan kita Rasulullah SAW bersabda, Allah sangat benci kepada orang-orang yang mampu bekerja tetapi mereka malas, lebih senang menganggur. Bahkan Allah pun bersumpah demi waktu dalam surat Al-Arsh yang keseluruhannya terdiri dari 3 ayat sebagai berikut. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian kecuali orang yang beriman dan berbuat, beramal kebajikan dan saling pesan dalam kebenaran dan saling berpesan dalam kesabaran. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, ampunan dan ridho Allah SWT, tentunya kita bertanya, mengapa Allah bersumpah demi waktu, demi masa? Tentu ada rahasianya, tentu ada maksud di baliknya, atau tentu waktu atau berjalan masa adalah sesuatu yang luar biasa yang patut kita pahami. Memang jika kita renungkan sungguh-sungguh, sebenarnya setiap manusia pasti menghadapi satu kekuatan dahsyat yang tidak mengenal arti kompromi, yang terus berjalan dan merambat secara pasti dan sedetik demi detik melahap dan memakan perjalanan usia manusia. Itulah waktu. Waktu adalah kekuatan dahsyat yang tidak mengenal belas kasih, sebab waktu bukanlah sesuatu yang berjiwa, tidak punya perasaan apa-apa. Ia tetap merambat dan terus merambat. Ia tidak mau peduli apakah manusia sadar menggunakan waktu yang sebaik-baiknya atau tidak, atau pada akhirnya manusia pasti akan sampai pada titik akhirnya. Sedangkan waktu terus berjalan. Sahabat Ali, menantu Rasulullah SAW, pernah mengatakan bahwa waktu ibarat pedang. Barang siapa yang mampu memanfaatkan sebaik-baiknya, maka ia menjelma menjadi senjata yang sangat berguna untuk keselamatan hidupnya. Dan sebaliknya, barang siapa yang melentarkannya, niscaya waktu akan berubah menjadi senjata tajam yang akan memenggal lehernya sendiri. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, ampunan dan ridho Allah SWT, jika kita mengamati dan menghayati sejarah hidup Rasulullah SAW, kita pasti memperoleh contoh-contoh yang terbaik, di antaranya tentang sikap dan kebiasaan beliau yang tidak pernah bermalas-malasan, tidak pernah menyanyiakan waktu dengan percuma. Beliau adalah seorang nabi yang lembut tetapi tegas, energik, semangat hidupnya terus menyala dan selalu kelihatan ramah, bersih, rajin, sehingga tak ada dalam catatan sejarah yang menyebabkan bahwa beliau adalah laki-laki yang kumal, lusuh, kotor, malas, dan senang menganggur. Jadi mengikuti sunnah beliau bukanlah terbatas hanya mengikuti cara-cara wudhu, sholat, dan zikirnya saja, tapi jauh lebih luas daripada yang lain. Daripada itu, yaitu mencakup seluruh kebiasaan hidup beliau sehari-hari yang sangat terpuji sebagai uswatun hasanah atau contoh terbaik. Memang jika kita umat Islam mau bersikap jujur dan terbuka, sebenarnya masih terlalu banyak kekurangan kita. Kita seperti kurang sadar dan kurang bersungguh-sungguh dalam hal mengikuti sunnah beliau. Cobalah perhatikan pakaian kita, terutama di saat kita melakukan sholat. Sudah pantaskah? Sudah layakkah bandingkan dengan jika kita pakaian keluar sholat? Mana yang baik? Rasulullah dan para sahabat beliau selalu berpakaian bersih, rajin, dan indah, terutama di saat-saat bersujud di hadapan Allah. Sedangkan di antara kita banyak yang terbalik kalau menghadap kepada sesama manusia. Kita berusaha menaikkan gengsi, mempercantik diri, sedangkan kalau berhadapan dengan Allah malah memakai pakaian yang ala kadarnya, asal tutup aurat. Kadang-kadang baju dan yang sudah lusuh dan berbau, apapun kita tidak malu-malu memakainya untuk sholat. Sungguh itu adalah suatu contoh yang nyata yang perlu segera kita sadari keterkeluarannya dan sangat mendesak harus dirubah. Ingatlah sabda Rasulullah SAW, Islam adalah agama yang bersih dan mengajarkan kebersihan. Tidak termasuk surga kecuali orang-orang yang beriman dan cinta dan menghargai kebersihan. Allah itu indah dan ia cinta keindahan. Saudaraku yang sama-sama rahmat, ampunan dan ridho Allah, barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Kita tutup dengan doa kifran aziz. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.